Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wahyuni MPD, mengajar matematika kelas 11 Tata Boga. Nah, setiap pertemuan Ibu akan mencoba menjelaskan, nanti tinggal kamu menyimak. Ada tugas dan diskusi wajib kalian isi, wajib kalian jawab, dan absen pun wajib diisi ya. Nah, sekarang Ibu akan mencoba menerangkan untuk pertemuan pertama dulu, yaitu tentang vektor. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu semuanya tentang vektor. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari vektor. Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif juga mempunyai arah. Misalnya besaran kecepatan gaya dan momen. Secara grafis vektor dilambangkan dengan arah panah. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam ke arah barat. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor yang digunakan mempunyai besar 100 km per jam dan melaju ke arah barat. Pada bangun datar atau ruang dimensi. Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal yang biasa dikenal atau familiar yaitu sumbu Y, dan horizontal sumbu X. Vektor pada bidang datar ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat O 0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya. Selanjutnya itu ruang lingkup vektor. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila kedua mempunyai panjang atau besar dan arah yang sama. Terus vektor negatif. Vektor negatif adalah A, vektor yang besarnya sama dengan vektor tetapi arahnya berlawanan dan ditulis min A vektor. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu pada sistem koordinat Kartesius vektor 0. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R kuadrat dan titik XY dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan berikut. Contoh, vektor A 3 dan 5. Ini mempunyai dua baris dalam bentuk kombinasi linear vektor satuan dan tentukan panjangnya. Maka cara menyelesaikannya adalah kombinasi linear vektor A 3 dan 5 adalah akar 3i vektor 3i ditambah 5j vektor 5j, maka panjang atau besar dari vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat 9, akar dari 5 kuadrat 25, maka dijumlah, maka didapat adalah akar 34. Atau besaran vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Seperti ada yang seperti digambar ya. Tanda mutlaknya seperti itu. Jika diketahui koordinat titik P dan Y, X dan Y, maka vektor posisi OP atau besar posisi OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lanjut, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang besar atau besar satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan E vektor sama dengan vektor A per besaran vektor A. Contohnya, diberikan impedansi dari rangkaian seri yang dinyatakan sebagai berikut. Z sama dengan 6 plus J titik 8 ohm. Tentukan vektor impedansi tersebut dalam koordinat kutub. Cara menyelesaikannya
maka kalian mencari Z atau besaran Z sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat itu 36, akar dari 8 kuadrat itu 64. Terus kalian jumlah, maka didapat akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Sudut yang dibentuk vektor Z, maka hasilnya adalah 10 sudut 53 kali 53,1 derajat. Lanjut, penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor secara geometris ada dua aturan. Aturan yang pertama aturan segitiga. Silakan kalian lihat gambarnya. Aturan jajaran benjang juga ada di sini gambarnya ya. Perhatikan. Nah, rumusnya adalah jika vektor A1 dan A2, maksudnya itu adalah baris pertama vektor A, baris kedua vektor A, dan vektor B. Vektor B sama B1, B2, berarti dia mempunyai baris dua baris. Berarti yang kalian cari itu hampir sama dengan matrik penjumlahan. Vektor A plus vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Contoh misalnya vektor C 8 dan 4 mempunyai dua baris, dan vektor D 3 dan 9 mempunyai dua baris juga. Maka penyelesaiannya adalah baris pertama vektor C ditambah dengan baris pertama vektor D. Didapat hasilnya adalah 8 tambah 3 sama dengan 11. Begitu juga yang di bawah, berarti vektor C baris kedua ditambah vektor D baris kedua dari vektor D itu adalah 9. 4 tambah 9 sama dengan 13, maka hasilnya adalah 11 dan 13. Nah sekarang selisih sama, kalau tadi ditambah ini dikurang, cara mencarinya pun sama ya. Masuk lagi contoh yang tadi misalkan, berarti jika vektor C sama dengan 8 dan 4 tinggal dikurangkan. Berarti baris pertama vektor C dikurang baris pertama vektor D. Kalau tadi dijumlah sekarang dikurang. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. 4 dikurang 9 hasilnya adalah min 5. Maka jawaban dari selisih vektor itu adalah 5 dan min 5. Sekarang lanjut. Perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar, hasil dari vektor A dengan skalar K adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dan arahnya bergantung dengan nilai K. Sama seperti perkalian di dalam perkalian saklar matrik. Nah, di sini ada beberapa langkah kemungkinan. Pertama, jika K lebih besar dari 0 maka K dikali vektor A. Terus jika K sama dengan 0 maka K dikali A adalah vektor 0. Jika K kurang 0 maka K adalah suatu vektor yang panjang K kali vektor A dan berlawanan dengan arah vektor A. Nah, selanjutnya contoh, misalnya diketahui vektor A 4 sama dengan min 8. Nah, A-nya yang ditanyakan 3 kali A vektor, terus yang B-nya min 2 kali A vektor, yang C-nya setengah kali A vektor. Cara penyelesaiannya adalah 3 kali A vektor. A vektor itu diketahui 4 dan min 8. Tinggal dikalikan 3 kali 4, 3 dikali min 8, 3 kali 4 12. Itu baris pertama. Baris keduanya 3 kali min 8. Berarti didapat min 24, 12 dan min 24. B dan C sama cara mengerjakannya. Silahkan, ini hampir sama dengan matrik perkalian saklar. Baik penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian di dalam vektor itu sama dengan matrik. Kalau kalian nggak paham di sini, tinggal melihat di matrik pelajaran kelas 10. Tanda panah di atas A itu kita bacanya vektor ya. Selanjutnya, ini materi yang terakhir di pertemuan pertama ya. Vektor segaris kolinear. Perkalian suatu vektor C dengan skalar K menghasilkan sebuah vektor baru yang
yang panjangnya K kali vektor. Misal panjang AB dengan A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka rumusnya adalah K kali C vektor dan K kali AB vektor. Berarti K dikalikan dengan X2 min X1 ya, terus Y2 dikurang Y1, itu rumus untuk vektor segaris. Nah, dari Ibu cukup dulu pertemuan pertama penjelasan Ibu. Silahkan kalian pahami, yang tidak mengerti, tidak paham boleh japri Ibu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.